Di negeri ini bis bukan sekedar kendaraan. Ia adalah nadi transportasi rakyat, penghubung kota dan desa, tulang punggung ekonomi yang sering dilupakan. Tapi lihatlah kenyataannya. Setiap kali bis melaju di jalan lintas Indonesia, ia bukan sedang mengantar penumpang. Ia sedang bertarung dengan lubang, tambalan asal-asalan, dan jalan bergelombang. Bis kita jadi saksi bisu bahwa kata pembangunan di negeri ini lebih sering jadi bahan pidato ketimbang kenyataan di jalan. Setiap bis AKDP atau AKAP yang melintas harus rela mesinnya bekerja 2 kali lipat. Suspensi cepat habis, ban cepat gundul, bodi bergetar tanpa henti. Supir bis, mereka lebih hafal posisi lubang daripada doa tidur. Penumpang sudah pasrah dengan pijat gratis setiap kilometer. Beginilah realita. Bis di Indonesia tidak hanya mengantar penumpang, tapi juga menggendong beban kelalaian pemerintah yang tak pernah serius membangun jalan rakyatnya. Pemerintah kita sibuk pamer jalan tol baru, bandara megah, kereta cepat. Tapi siapa yang peduli dengan bis di jalan lintas? Bis AKDP dan AKAP harus melintas di jalan penuh lubang, jembatan tua, dan tanjakan rawan. Tapi tidak pernah jadi headline, tidak pernah jadi prioritas. Bis hanya penting kalau bisa dipakai pejabat untuk foto peresmian. Setelah itu biarlah rakyat guncang di dalam kabin, asal proyek mercusuar jalan terus. Lalu ada Damri, perusahaan plat merah yang katanya simbol transportasi nasional. Slogannya gagah, "We take you anywhere." Anywhere? Coba tanya penumpang di lintas Sumatera, Kalimantan, atau Sulawesi. Faktanya, Damri lebih sering nongkrong di kota besar, dekat bandara, atau di rute yang pasti menguntungkan. Kalau ke pelosok, kalau harus melawan jalan berlubang, Damri tiba-tiba hilang. Jadi slogan "We take you anywhere" rasanya lebih cocok diganti "We take you anywhere" asalkan mulus dan menguntungkan. Kalau benar anywhere, kenapa bis-bis kecil swasta yang harus berjuang di jalur rusak, sementara Damri lebih nyaman main di jalur aman? Bis-bis swasta, dari kelas ekonomi sampai eksekutif adalah korban sejati. Mereka harus menanggung biaya perawatan gila-gilaan, ongkos operasional melonjak karena jalan rusak, tapi tarif tiket tidak bisa naik seenaknya. Akhirnya, bis swasta harus beroperasi dengan margin tipis, bahkan kadang nombok. Sementara pemerintah lebih sibuk menyelamatkan perusahaan BUMN daripada peduli pada operator kecil yang sebenarnya jadi tulang punggung transportasi rakyat. Di negeri ini, yang swasta dibiarkan berjuang mati-matian, yang BUMN malah dapat subsidi. Naiklah ke dalam bis, rasakan sendiri. Jok empuk tidak ada artinya kalau setiap 5 menit kepala penumpang terbentur kaca. AC sejuk tidak terasa kalau penumpang harus berpegangan erat supaya tidak terpental. Sementara supir bis harus mengemudi dengan mata 4, 2 ke depan, 2 lagi fokus menghindari lubang. Mereka bukan hanya supir, tapi juga seniman jalanan, menari di atas aspal rusak agar bis tidak terguling. Beginilah transportasi darat kita. Bis jadi korban, penumpang jadi korban, tapi pemerintah tetap sibuk bilang, pembangunan berjalan baik. Rusaknya jalan yang dilintasi bis bukan cuma soal kenyamanan. Bis lambat, distribusi barang ikut terhambat, harga naik, pedagang merugi, penumpang kehilangan waktu produktif. Apa yang disebut konektivitas, di atas kertas, hancur begitu menyentuh realita di jalan.
Jalan rusak lebih berperan dalam inflasi daripada kebijakan ekonomi menteri. Tapi entah kenapa itu dianggap wajar. Bis adalah wajah nyata transportasi rakyat. Kalau bis masih harus berjibaku di jalan rusak, itu berarti pembangunan hanya indah di baliho, bukan di aspal. Damri boleh terus teriak "We take you anywhere". Pemerintah boleh terus pamer proyek raksasa. Tapi rakyat tahu, yang benar-benar mengantar mereka siang dan malam di jalan yang hancur, hanyalah bis-bis swasta yang bertahan hidup dengan sisa tenaga. Dan sampai jalan lintas benar-benar diperbaiki, sampai bis bisa melaju tanpa harus menari di atas lubang, maka mimpi Indonesia maju hanyalah candaan pahit. Bis sudah berteriak lewat suspensi yang patah, lewat ban yang pecah, lewat penumpang yang terguncang. Pertanyaannya tinggal satu, kapan pemerintah mau benar-benar mendengar? Terkhusus kepada wakil rakyat yang tidak tahu diri di kursi empuknya. Coba tanyakan pada supir bis, apa doa mereka setiap kali berangkat? Bukan soal selamat sampai tujuan saja. Doa mereka juga, semoga tidak patah as roda, semoga ban tidak pecah, semoga suspensi tidak copot di tengah jalan. Karena jalan yang mereka hadapi lebih mirip ladang ranjau daripada jalur transportasi. Setiap lubang bisa jadi bencana, setiap tikungan bisa berubah jadi jerat maut. Supir bis Indonesia bukan hanya pengemudi. Mereka adalah mekanik dadakan, psikolog penumpang, bahkan kadang jadi tukang tambal ban di jalanan. Inilah wajah nyata transportasi negeri ini. Supir harus jadi pahlawan tanpa pernah disebut. Sekarang dengarkan keluhan penumpang. Kami sudah terbiasa dengan perjalanan lambat, terbiasa dengan jok yang berguncang, terbiasa tiba di kota tujuan dengan badan pegal seperti habis kerja rodi. Ironinya penumpang tak lagi marah. Mereka sudah pasrah seolah ini memang takdir. Padahal tidak ada takdir dalam infrastruktur. Yang ada hanyalah kebijakan. Mau serius memperbaiki atau membiarkan rakyat tetap menderita. Andai bis bisa bicara, mungkin begini suaranya. Aku bukan hanya besi dan mesin. Aku mengantar mimpi, harapan, dan rezeki. Tapi setiap hari aku harus melompat dari satu lubang ke lubang lain. Suspensiku patah, bannya terkoyak, tapi aku tetap dipaksa jalan. Aku iri melihat kereta cepat dan tol baru yang dipuja-puja. Aku bis kendaraan rakyat, tak pernah diperhatikan. Padahal tanpa aku, jutaan orang tak bisa ke sekolah, tak bisa berdagang, tak bisa bekerja. Kenapa aku harus selalu jadi korban dari janji kosong pembangunan? Suara bis itulah suara rakyat, tapi siapa yang mau mendengar? Di televisi, pemerintah sibuk pamer jembatan megah, tol baru yang mulus, kereta cepat yang meluncur gagah. Tapi itu hanya sebagian kecil dari realita. Mayoritas rakyat masih lewat jalan lintas yang rusak. Mayoritas rakyat masih mengandalkan bis, bukan pesawat atau kereta cepat. Mayoritas rakyat masih harus duduk berjam-jam di kabin bis yang terguncang. Sayangnya, mayoritas itu selalu dilupakan. Damri bisa saja terus bersembunyi di balik slogan, "We take you anywhere." Tapi kita semua tahu, anywhere yang mereka maksud hanyalah tempat-tempat strategis. Kalau harus melibas jalan berlubang dan berlumpur, yang turun tangan bukan Damri, melainkan bis kecil swasta yang tak punya pilihan selain bertahan hidup. Memang ada di beberapa pelosok yang dimasuki oleh Damri, tapi hanya segelintir di Indonesia. Jadi pertanyaannya sederhana, apa gunanya BUMN transportasi kalau justru swasta yang harus menanggung beban terberat? Kalau benar Indonesia ingin maju,
Mulailah dari yang sederhana. Perbaiki jalan lintas, berikan keadilan pada transportasi rakyat, jangan hanya sibuk proyek prestisius. Selama bis masih menari di atas lubang, selama rakyat masih diguncang di kabin, maka mimpi Indonesia emas hanyalah cerita kosong, karena negara tidak pernah bisa maju di atas jalan yang hancur. Baiklah teman-teman, sampai sini video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini, agar saya tetap semangat upload video terbaru dari seputar bis. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.